Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Di pertemuan kali ini saya dari kelompok 7 akan membahas mengenai perkembangan Orde Reformasi pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan lepasnya Timur Timur. Nah, seperti yang sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya, pada masa akhir Orde Baru ini banyak terjadi masalah, salah satunya yaitu terjadi krisis moneter. Nah, krisis moneter ini menyebabkan Soeharto harus turun dari jabatannya dan menunjuk B.J. Habibie sebagai presiden pada saat itu. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut oleh pemateri pertama kita, yaitu Husnul Khotimah, yang akan membahas mengenai proses peralihan kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibie. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie. Nah, lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan ini diawali dengan berbagai tuntutan reformasi gitu yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga masyarakat. Pada tahun 1998 yang merupakan tahun-tahun terakhir masa pemerintahan Orde Baru, itu terjadi berbagai krisis gitu, mulai dari krisis kepercayaan, krisis politik, krisis ekonomi, dan masalah-masalah yang lainnya. Nah, masalah-masalah tersebut mendorong timbulnya reformasi gitu. Masalah-masalah itu juga mendorong masyarakat dan mahasiswa ini untuk turun ke jalan pada Mei 1998. Nah, mereka ini berdemonstrasi gitu. Mereka menuntut diturunkannya harga kebutuhan, harga barang-barang kebutuhan. Kemudian juga mereka menuntut dihapuskannya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, mereka juga menuntut agar Presiden Soeharto ini turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, atas tuntutan-tuntutan dan demonstrasi tersebut, akhirnya Presiden Soeharto pun turun dari jabatannya sebagai presiden, yang secara resmi itu turun pada 21 Mei 1998. Di mana turunnya Soeharto dari jabatan sebagai presiden ini ditandai dengan dibacakannya pidato pengunduran dirinya, yaitu di Istana Merdeka, yang dihadiri oleh Harmoko, kemudian juga dihadiri oleh Abdul Ghafur dan kawan-kawannya, dan juga diliput oleh berbagai media gitu, baik dari media dalam negeri maupun media luar negeri. Selain itu, pada saat pembacaan pidato pengunduran diri ini, di samping Presiden Soeharto juga ada wakilnya, yaitu Pak Habibie gitu. Nah, inti dari pidato pengunduran diri Soeharto ini yaitu bahwa Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak hari tersebut, yaitu pada Kamis 21 Mei 1998. Nah, kabar atau berita tentang pengunduran Soeharto dari jabatan presiden ini sebenarnya tidak terlalu mengagetkan gitu. Karena sehari sebelumnya itu sudah tersiar kabar bahwa Soeharto ini akan mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Nah, jika diruntutkan gitu, awal kabar Soeharto akan turun dari jabatannya sebagai presiden ini diawali dari keterangan pers Harmoko gitu. Harmoko ini mengatakan bahwa Soeharto ini akan turun dari jabatannya sebagai presiden pada pernyataan pers itu pada 18 Mei 1998. Akan tetapi malam harinya keterangan dari Harmoko ini dibantah oleh Wiranto. Wiranto ini mengatakan bahwa pernyataan Harmoko itu tidak benar karena merupakan sikap atau pernyataan pribadi atau individual. Nah, kemudian sehari setelahnya, yaitu pada 19 Mei 1998, Soeharto ini mengadakan pertemuan gitu dengan mengundang tokoh-tokoh ulama, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, di mana pada pertemuan tersebut Soeharto ini meminta pendapat gitu tentang Soeharto ini akan mengadakan reshuffle kabinet pembangunan ketujuh gitu, dan juga Soeharto ini akan mengganti namanya menjadi kabinet reformasi. Nah, pada saat pertemuan dengan para tokoh ulama dan tokoh masyarakat ini sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa Soeharto ini akan mengundurkan dirinya sebagai presiden.
Nah, sejak pembacaan pidato pengunduran diri tersebut, maka berakhirlah gitu kepemimpinan Soeharto yang selama lebih dari 30 tahun. Nah, setelah pembacaan pidato itu juga B.J. Habibie ini diangkat gitu sumpahnya di hadapan Mahkamah Agung. Sebelum Habibie ini memangku jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga. Nah, ditinjau dari sudut pandang hukum tata negara, pengangkatan Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga ini sesuai dengan kaidah pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Kemudian juga lebih lanjut mengenai pasal ini itu diterangkan pada TAP MPR gitu, nomor 7 garis miring MPR tahun 1973 gitu. Nah, itulah peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie yang berlangsung selama 10 menit gitu. Itulah momen sejarahnya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materinya. Langsung saja untuk materi yang kedua, yaitu mengenai kebijakan-kebijakan dalam negeri pada masa pemerintahan B.J. Habibie yang akan disampaikan oleh Dede Reja. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan politik dalam negeri masa B.J. Habibie. Langkah awal ketika B.J. Habibie dilantik menjadi presiden ketiga, beliau merombak atau merubah kabinet pembangunan 7 menjadi kabinet reformasi pembangunan. Beliau mengeluarkan keputusan Presiden RI nomor 122 tahun 1998. Dan tanggal 23 Mei-nya, Presiden Habibie melantik menteri-menteri Kabinet Reformasi Pembangunan dengan tugas pokok reformasi total terhadap kehidupan ekonomi, politik, dan hukum. Kebijakan-kebijakan politik masa Presiden B.J. Habibie. Yang pertama adalah pembebasan tahanan politik. Secara umum, tindakan pembebasan tahanan politik meningkatkan legitimasi Presiden B.J. Habibie di dalam maupun di luar negeri. Hal ini terlihat dengan diberikannya amnesti dan abolisi yang merupakan langkah penting menuju keterbukaan dan rekonsiliasi. Yang kedua adalah kebebasan pers. Dalam hal ini, pemerintah memberikan kebebasan bagi pers di dalam pemberitaannya, sehingga semasa pemerintahan Pak Habibie ini banyak sekali bermunculan media-media massa. Demikian pula, kebebasan pers ini dilengkapi oleh kebebasan berasosiasi organisasi pers. Sejauh ini tidak ada pemberedelan terhadap media, tidak seperti pada masa Orde Baru. Pers Indonesia dalam era pasca Soeharto memang memperoleh kebebasan yang lebar. Pemberitaan yang menyangkut sisi positif dan negatif kebijakan pemerintah sudah tidak lagi dianggap hal tabu. Dan Pak Habibie juga mengenai masalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama yang melibatkan mantan presiden yang kedua ini, pemerintah dinilai tidak serius menanganinya, di mana proses untuk mengadili mantan Presiden Soeharto berjalan sangat lambat. Bahkan pemerintahan dianggap gagal dalam melaksanakan TAP MPR nomor 11 garis miring MPR garis miring tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN ini.
terutama mengenai pengusutan kekayaan mantan Presiden Soeharto. Padahal Pak Presiden Habibie ini sudah menginstruksikan Instruksi Presiden nomor 30 tahun 1998 tanggal 22 Desember beliau telah menginstruksikan kepada Jaksa Agung baru. Beliau ingin mengambil tindakan hukum memeriksa mantan Presiden Soeharto yang didugai telah melakukan praktek KKN. Namun 11 Oktober tahun 1999 penjabat Jaksa Agung telah mengeluarkan SP3 yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap Soeharto yang berkaitan dengan masalah dana yayasan, yaitu Kejagung memiliki alasannya karena tidak cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan tersebut, terkecuali mempunyai bukti-bukti baru. Sedangkan kasus lainnya pun tidak ada kejelasannya. Yang terakhir yaitu pemberian gelar pahlawan reformasi bagi korban Trisakti. Pemberian gelar pahlawan reformasi pada para mahasiswa korban Trisakti yang menuntut lengsernya Soeharto pada tanggal 12 Mei 1998 merupakan hal positif yang dianugerahkan oleh pemerintahan Habibie, di mana penghargaan ini mampu melegitimasi Habibie sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan dan pengorbanan para mahasiswa sebagai pelopor gerakan reformasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Surat izin untuk penerbitan pers atau SUPP ini. Yang ketiga adalah pembentukan partai politik dan pencepatan pemilu tahun 2003 menjadi 1999. Presiden RI ketiga ini melakukan perubahan di bidang politik. Beliau mengeluarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang MPR dan DPR. Itulah sebabnya setelah setahun reformasi, pemilihan umum dilaksanakan. Bahkan menjelang pemilihan umum tahun 1999, tercatat ada 141 partai politik dan diverifikasi oleh tim 11 Komisi Pemilihan Umum menjadi 98 parpol. Tapi hanya ada 48 parpol yang yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu ini. Yang keempat, penyelesaian Timor Timur. Saya akan menjelaskannya sedikit dan nanti juga ada yang menjelaskan lebih rinci oleh teman saya nanti. Jadi Pak Habibie ini memberikan dua opsi kepada Timor Timur. Yang pertama yaitu memberikan otonomi luas. Otonomi luas itu berarti diberikan kewenangan atas berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya. Namun kecuali dalam hubungan luar negeri, pertahanan, dan keamanan, serta moneter dan fiskal tidak tercatat. Dan yang kedua yaitu adalah memisahkan diri berarti secara demokratis dan konstitusional, serta dengan cara hormat dan damai lepas dari NKRI. Yang kelima yaitu adalah pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya. Terima kasih kepada pemateri kedua, Dede Reja, yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja untuk selanjutnya yaitu materi
bagian proses lepasnya Timur Timur yang akan disampaikan oleh Sahla. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini mengenai lepasnya Timor Timor dari Republik Indonesia. Ya, kronologis lepasnya Timor Timor. Diawali pada tanggal 17 Juli 1976. Pada awalnya, Timor Timor ini merupakan wilayah bekas jajahan Portugis yang kemudian bergabung dengan Indonesia. Integrasi tersebut terjadi pada tanggal 17 Juli 1976 dan Timor Timor resmi menjadi provinsi ke-27 dan juga menjadi provinsi termuda pada saat itu. Setelah 22 tahun menjadi bagian dari Indonesia, di bawah rejim Soeharto, rakyat Timur Timur berkeinginan untuk lepas dari Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Diawali pada tanggal 19 Desember 1998, Perdana Menteri Australia John Howard mengirim surat kepada Presiden B.J. Habibie yang isinya adalah usulan kepada pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang pelaksanaan hak dan nasib rakyat Timor Timor. Setelah mendapatkan surat itu, pemerintah pada tanggal 25 Januari 1999 melakukan rapat guna membahas mengenai kondisi Timor Timor. Dalam rapat ini, Presiden B.J. Habibie berkeinginan agar Timor Timor diberikan hak otonomi khusus. Akhirnya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Alatas, pada tanggal 27 Januari 1999 mengumumkan penawaran hak otonomi ini kepada rakyat Timor Timor. Namun, penawaran ini ditolak. Setelah penawaran yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Ari Alatas ditolak, maka di daerah Timor Timor ini terjadi dua kubu, yaitu kubu yang pro akan otonomi dan kubu yang kontra akan otonomi. Sepanjang bulan Maret sampai April, terjadi serangkaian peristiwa menegangkan di Timor Timor yang disebabkan karena terjadinya pro dan kontra mengenai hak otonomi Timor Timor. Kerusuhan ini menyebabkan ratusan orang mengungsi dan menelan banyak korban jiwa. Pada 21 April 1999 digelar rapat demi kesepakatan damai antara kelompok pro akan otonomi dan kontra akan otonomi yang disaksikan oleh Wiranto, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Joko Sugianto, Wakil Ketua Komnas HAM, dan beberapa tokoh penting lainnya di kediaman Uskup Belo. Jadi rapat damai ini dilakukan di kediaman Uskup Belo. Pada tanggal 27 April 1999, Presiden B.J. Habibie melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia, yaitu John Howard, untuk menyampaikan bahwa Presiden B.J. Habibie akan segera melaksanakan penentuan pendapat untuk mengetahui keinginan rakyat Timor Timor. Tidak lama berselang, pada tanggal 17 Mei 1999, B.J. Habibie mengeluarkan Kepres nomor 43 tahun 1999 tentang Tim Pengamanan Persetujuan Republik Indonesia Portugal tentang Timor Timor. Yang kemudian, keputusan ini dikuatkan dengan Inpres nomor 5 tahun 1999 tentang langkah pemantapan persetujuan RI Portugal. Nah, selanjutnya pada tanggal 16 sampai 18 Juni 1999, perwakilan kelompok pro dan kontra otonomi melakukan pertemuan di Jakarta untuk menyepakati berhentinya kerusuhan dan menyerahkan senjata kepada pemerintah Indonesia ataupun PBB. Pada tanggal 30 Agustus 1999, di saat Indonesia sedang mengalami masa terguncang setelah runtuhnya Orde Baru,
Tepat pada 4 September 1999 di Dili, pendapat masyarakat Timor Timur diputuskan untuk memilih memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui referendum Timor Timur di bawah Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB mengumumkan hasilnya, yaitu 78,5% menolak otonomi dan ingin merdeka, 21% menerima otonomi, dan sisanya 0,5% dianggap tidak sah. Pada tanggal 30 Oktober 1999, bendera merah putih resmi diturunkan dari Timor Timur dengan upacara yang sangat sederhana. Kemudian 2,5 tahun mengalami masa transisi, akhirnya Timor Timur menjadi negara yang merdeka dengan nama Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sahla yang telah menyampaikan materi mengenai lepasnya Timor Timur. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai akhir pemerintahan B.J. Habibie yang akan disampaikan oleh Silpi. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Saya akan membahas mengenai akhir pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penolakan pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie, dan yang kedua itu saya akan menjelaskan mengenai terbentuknya pemerintahan baru. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai penolakan pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Jadi, sejak menggantikan kedudukan Soeharto sebagai presiden pada 21 Mei 1998, Habibie ini mendapatkan reaksi pro dan kontra dari masyarakat. Meskipun transfer kekuasaan tersebut telah membawa perubahan yang berarti dalam sistem politik Indonesia. Nah, munculnya pro kontra terhadap B.J. Habibie ini menunjukkan bahwa Presiden Habibie memiliki legitimasi yang lemah. Kemunculan pro dan kontra terhadap B.J. Habibie karena masyarakat menganggap bahwa Habibie masih terkait dengan kelompok Soeharto, sehingga mayoritas masyarakat itu beranggapan bahwa Habibie ini tidak akan berhasil dalam melaksanakan agenda reformasi seperti yang diinginkan oleh rakyat. Selain itu, terpilihnya Habibie tidak secara luber dan jurdil juga menjadi penyebab lemahnya legitimasi Presiden Habibie. Hal ini karena masyarakat menganggap bahwa pemilihan tersebut masih satu paket dengan pola pemilihan musyawarah mufakat dengan Soeharto. Nah, selain itu, komentar dari tokoh-tokoh politik juga turut melemahkan legitimasi Presiden Habibie. Hal ini karena mereka mengatakan bahwa Habibie ini merupakan masa pemerintahan peralihan yang belum bisa lepas dari pengaruh Soeharto dan dianggap merupakan perpanjangan dari rezim Soeharto. Karena jatuhnya pemerintahan Orde Baru ini tidak diiringi oleh runtuhnya basis politik dari pemerintahan Soeharto. Nah, yang selanjutnya itu masalah Timur Timur. Nah, kebijakan Presiden Habibie terkait penyelesaian masalah Timur Timur ini dituduh telah melakukan tindakan yang menentang kesepakatan MPR mengenai masalah Timur Timur, karena dalam menentukan kebijakan berupa dua opsi atau referendum dilakukan tanpa melalui proses konstitusional, yaitu dengan meminta persetujuan dari legislatif. Namun B.J. Habibie ini langsung menawarkan dua opsi bagi penyelesaian Timur Timur, yakni opsi tetap bergabung dengan Indonesia atau merdeka. Nah, kebijakan jejak pendapat ini memberikan opsi kedua kepada Timur Timur, dan kebijakan ini merupakan blunder bagi pemerintahan B.J. Habibie karena pasca lepasnya Timur Timur terjadi kerusuhan, kemudian terjadi pembumihangusan dan berbagai pelanggaran HAM yang membuat Indonesia itu dikecam oleh dunia internasional. Dunia internasional menuntut Indonesia untuk bertanggung jawab, khususnya militer Indonesia, untuk bertanggung jawab sebagai pemegang keamanan pasca
referendum. Selain itu, lemahnya legitimasi itu disebabkan oleh KKN dan penyelesaian pengusutan dari kekayaan Soeharto. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kronologi penolakan pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie. Ketika setelah Agustus 1999 pasca referendum terjadi kerusuhan pasca jejak pendapat. Nah, sebelumnya pada Juni 1999 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan prinsip Luber dan Jurdil dengan 5 partai dengan perolehan. Setelah itu pada 1 sampai 21 Oktober 1999 diadakan sidang dengan agenda sebagai berikut. Sidang ini merupakan sidang umum MPR. Agendanya yang pertama itu mengangkat Amin Rais sebagai ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai ketua DPR periode 1999 sampai 2001. Agenda yang kedua pembacaan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie. Yang ketiga pemilihan Presiden Republik Indonesia dan yang keempat pemilihan wakil presiden yang nantinya akan terselenggara pada 21 Oktober 1999. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 1999 sesuai dengan rangkaian sidang istimewa MPR, kemudian Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawaban Presiden sebagai mandataris MPR. Namun, pidato pertanggungjawaban itu ditolak melalui fraksi PDIP, fraksi PKB, fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, dan fraksi Demokrasi Kasih Bangsa. Secara umum, penolakan tersebut terkait dengan masalah Timur Timur, KKN, masalah HAM, dan termasuk masalah pengusutan kekayaan Soeharto. Sedangkan ketika terjadi rapat di dalam gedung, di luar gedung terjadi kerusuhan antara masyarakat dan mahasiswa dengan aparat keamanan. Hal ini dikarenakan masyarakat dan mahasiswa itu menuntut penolakan pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie. Nah, kemudian pada 20 Oktober 1999 dalam rapat paripurna, Amin Rais sebagai ketua MPR menyatakan bahwa pertanggungjawaban B.J. Habibie ini ditolak, dan di hari yang sama Presiden Habibie kemudian mengundurkan diri. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai terbentuknya pemerintahan baru. Nah, pada Juli 1999, Amin Rais ini membentuk Poros Tengah yang merupakan koalisi partai-partai Muslim. Nah, mundurnya Habibie dari bursa pencalonan menjadikan Poros Tengah itu semakin masif dalam melakukan manuver-manuver politiknya. Poros Tengah kemudian mencalonkan Abdurrahman Wahid sebagai kandidat ketiga, dan pada pemilihan lain komitmen PKB terhadap PDI mulai goyah. Hal ini dikarenakan kepintaran dari kekuatan Poros Tengah yang dikomandai Amin Rais serta rendahnya kualitas dari sumber daya manusia yang ada dalam tubuh PDI. Hal tersebut menjadikan peraturan politik tersebut lebih berpihak kepada Poros Tengah, walaupun PDIP merupakan pemenang dari pemilu sebelumnya. Amin Rais dan Poros Tengah secara resmi kemudian menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Dan pada 20 Oktober 1999, MPR berkumpul dalam rapat paripurna dan mulai memilih presiden baru. Kemudian Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden Indonesia setelah Habibie, dan pada malam harinya dilakukan pengambilan sumpah jabatan presiden yang dilakukan dengan pidato presiden. Nah, hal tersebut menandai peralihan kekuasaan dari Habibie ke Gus Dur, di mana Gus Dur dilantik dengan ketetapan MPR nomor 7 MPR 1999 untuk periode 1999 sampai 2004. Kemudian pada hari berikutnya, tepatnya pada 21 Oktober 1999, Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan dilantiknya
Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 1999 sampai 2004 menjadi akhir dari kekuasaan Presiden Habibie. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya. Untuk kesimpulan dari pertemuan kali ini, yaitu B.J. Habibie ini merupakan salah satu presiden yang masa kepemimpinannya terbilang sangat cepat, yaitu 17 bulan. Namun, walaupun masa kepemimpinannya cepat, B.J. Habibie ini mampu membawa Indonesia keluar dari masa-masa krisis moneter atau krisis ekonomi. Nah, dan juga banyak kebijakan-kebijakan dalam negeri yang dibuat pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Salah satunya yaitu kebebasan berpendapat atau kebebasan pers. Namun, salah satu kebijakan yang menjadi kontroversi pada saat itu yaitu adalah adanya referendum Provinsi Timur Timur. Nah, referendum ini menyebabkan Timur Timur melepaskan diri dari Indonesia dan sekarang menjadi negara Timur Leste. Sekian penyampaian materi dari kami. Saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah mau mendengarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.